Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 11. Hati-hati dengan keterkenalan. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik maka tidak sempurna pula hasil buahnya. Syarah, secara bahasa, al-humul artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal, yang dalam pasal ini bermakna kerendahan atau ketiadaan. Sementara wujud atau eksistensi manusia pada dasarnya ingin diakui, dikenal, masyhur, terpandang, paling hebat, dan semacamnya. Dalam istilah psikologi, manusia diatur oleh ego yang ada dalam dirinya. Bersuluk pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa, naf. Adapun jiwa bagaikan pohon yang tumbuh, jiwa harus ditanam dan dirawat agar dapat tumbuh dan berbuah dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Robnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Qs. Ibrahim ayat 24-25. Kita tidak akan mampu mengenal siapa diri kita, buah takwa apa yang harus kita hasilkan, kecuali Allah memberi petunjuk dan perlindungan. Selama ini ego diri kita yang mengatur siapa diri kita dan apa yang kita inginkan, sementara Allah lah yang lebih mengetahui diri kita yang sesungguhnya. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah mengungkap sebuah kunci agar kita dapat menghasilkan buah takwa yang sempurna, yakni dengan mengubur keberadaan kita, ego kita, dalam bumi ketiadaan. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi seorang yang beramal, daripada menginginkan kedudukan dan terkenal pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya dan barang siapa yang sombong, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, tidak benar tujuan kepada Allah dengan maksud ingin terkenal. Ayub as-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedikit ria, itu sudah termasuk syirik. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka telah memusuhi Allah. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi, tidak terkenal, yang bila tidak ada tidak dicari dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagai pelita hidayat, mereka terhindar dari segala kegelapan dan kesukaran. Ya Allah tanamkanlah ketakwaan dan hilangkanlah perasaan ingin dikenali makhluk pada diri kami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka pagi-pagi aku salat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pada pulang. Tiba-tiba ada seorang budak hitam berkain compang camping datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya, kemudian aku bertanya, apakah orang yang dimaksud itu adalah dia wahai Rasulullah? Jawab Nabi, iya benar, ia seorang budak dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa engkau tidak membeli dan memerdekakannya wahai Nabi Allah? Jawab Nabi, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian, sedangkan Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai makhluknya, yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempes perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan datang kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan ia meninggal tidak dihadiri jenazahnya. Para sahabat berkata, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah salah seorang dari mereka. Jawab Nabi, Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, tingginya agak sedang dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran, tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit, andaikan ia bersungguh-sungguh memohon sesuatu kepada Allah pasti dikabulkan. Di bawah bahu kirinya berbekas. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun untukmu.